Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang dan selamat mengukir prestasi untuk anak-anak Ibu yang Ibu banggakan. Oke, perkenalkan Ibu biasa dipanggil dengan Ibu Nisa. Insya Allah saya akan mengajar kalian pada mata pelajaran matematika. Untuk pertemuan pertama ini yaitu kita belajar matematika pada bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Apa sih bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat yaitu bentuk sederhana dari perkalian. Misal, ada 2 pangkat 4, berarti perkalian 2, 2-nya ada 4, jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. 5 pangkat 3, berarti perkalian 5, 5-nya ada 3, 5 kali 5 kali 5. C pangkat 3, berarti perkalian C, C-nya ada 3, C kali C kali C. 3 pangkat 7, berarti 3-nya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bentuk sederhana dari perkalian. Kalau kita tulis 3 pangkat 7 kan banyak banget nih. Maka kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 7. Maka dapat dirumuskan A pangkat N sama dengan A kali A kali A sampai A yang keberapa itu seberapa banyaknya. N ini menunjukkan ada berapa banyak angka di sini, angka bilangan pokoknya. Misalnya A pangkat 2, berarti A-nya ada 2, A kali A. B pangkat 3, B kali B kali B. 5 pangkat 4, 5-nya ada 4, 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sifat bilangan berpangkat. Sifat bilangan berpangkat itu ada 5. Yang pertama, kita bahas tentang perkalian bilangan berpangkat. Rumusnya adalah A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Dia harus mempunyai bilangan pokok. A adalah bilangan pokok. Bilangan pokok yang sama. Misalnya contoh 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan, berarti kita tulis saja bilangan pokoknya 2 pangkat, ada berapa aja nih pangkatnya? Pertama ada pangkat 2 ditambah yang kedua 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 5. 2 pangkat 5 sama dengan 2-nya ada 5, berarti kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat. Bilangan pokoknya kita tulis dahulu. Pangkatnya 2 dan 3, berarti 2 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 2 tambah 3, 5. 3 pangkat 5. Boleh sampai sini atau bisa dihasilkan 3 pangkat 5, berarti 3-nya ada 5. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ada berapa nih? Udah 5 ya, berarti kita hitung. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. 81 kali 3, 243. Sifat yang kedua yaitu pembagian bilangan berpangkat. Masih sama seperti yang pertama, bilangan pokoknya harus sama. Nah, kalau misalkan di sini 2, maka pembagian yang sebelahnya juga harus 2. Contohnya, nah ini rumusnya. Contohnya 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5, bilangan pokoknya 5,
pangkat yang pertama 3 dikurang pangkat yang kedua 2 sama dengan 5 pangkat 3 kurang 2, 1. 5 pangkat 1 berarti 5-nya cuma 1, sama dengan 5 pangkat 1 sama dengan 5. Contoh yang kedua, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Berapa? Sama dengan bilangan pokoknya 3, pangkatnya pertama 6 dikurang pangkat kedua 4 sama dengan 3 pangkat 6 kurang 4, 2. 3 pangkat 2 sama dengan berarti 3-nya ada 2. Atau sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Contoh ketiga misalnya. Berapa angkanya ya? 6. 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 2. Sama dengan bilangan pokoknya 6. Pangkat pertama 5 dikurang pangkat yang kedua 2 sama dengan, jadi 6 pangkat 5 kurang 2, 3. Sama dengan 6 pangkat 3 berarti 6-nya ada 3. 6 kali 6 kali 6. Sama dengan 6 kali 6, 36. 36 kali 6, 216. Contoh lainnya misalnya ada A pangkat 5, B pangkat 6 per A pangkat 3, B pangkat 2 sama dengan. Nah, bagaimana seperti ini? Maka kita harus menyederhanakan satu-satu. Dimulai dari A. A dengan A. Berarti kita mulai dari yang pokoknya adalah yang pertama A. A pertama pangkat berapa? Pangkat 5. Dibagi berarti dikurang. Dikurang berapa A yang di bawah? 3. Berarti 5 dikurang 3. Nah, sekarang yang B. B yang pertama pangkatnya 6. Dibagi berarti jadi dikurang. B-nya yang di bawah adalah 2. Berarti 6 dikurang 2. Hasilnya sama dengan A pangkat 5 kurang 3, 2. B-nya 6 kurang 2, 4. Maka hasil dari pembagian ini hasilnya adalah A pangkat 2, B pangkat 4. Yang ketiga, pangkat bilangan berpangkat. Udah ada bilangan berpangkat, dipangkatin lagi. Berarti pangkatnya jadi dikali. Ya, ini rumusnya. Ada pangkat dipangkatkan kembali. Maka pangkatnya dikali. Contoh, 2 pangkat 2 dipangkatkan kembali 2. Berarti sama dengan bilangan pokoknya 2. Pangkatnya jadi perkalian. 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Sama dengan, berarti 2-nya ada 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Contoh kedua. Misalnya berapa? 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Berarti bilangan pokoknya 3. Pangkatnya yang ini dan ini dikali. 2 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 2 kali 3, 6. Jadi 3 pangkat 6. Contoh lagi yang ketiga. Misalnya apa ya? P pangkat 5 dikali P pangkat 2 sama dengan P pangkat 5 dikali pangkatnya 2 sama dengan P pangkat 10. Contohnya apalagi ya? Misal yang kedua adalah X pangkat 7 Y pangkat 2 dikalikan lagi dengan 5 misalnya. Berarti kan X pangkat
yang di dalam 7 dikali yang luar 5. Y-nya pangkat yang di dalam 2 dikali yang luar 5. Berarti hasilnya X pangkat 35, Y pangkat 10. Ini sama dengan yang nomor 3 ya. Nah, yang terakhir dari sifat bilangan berpangkat, yaitu pangkat dari pembagian bilangan. Nah, ini rumusnya. Ada 2 bilangan pokok, tapi pangkatnya harus sama. 2 bilangan pokok, pangkatnya sama. Contoh, 2/3 dipangkatkan 2. Berarti, karena dia di dalam kurung, berarti pangkatnya ini milik bersama. Milik 2 dan milik si 3. Maka hasilnya sama dengan 2/2 per 3/2. Sama dengan 2/2 4, 3/2 9. Contoh nomor 2 misalnya. 4/5 pangkat 3 sama dengan, berarti 3 ini milik bersama, milik 4 dan milik 5. Berarti bisa diuraikan jadi 4/3 per 5-nya juga pangkat 3. Sama dengan 4/3, berarti 4-nya ada 3. 4 kali 4 kali 4 per 5/3, 5-nya ada 3. 5 kali 5 kali 5. Sama dengan berapa nih? 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Per 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. Nah, ini kalau misalnya masih bisa disederhanakan, disederhanakan. Jika tidak bisa, maka hasilnya cukup sampai di sini. Sekarang kita lihat. Di sini dia belakangnya genap, ya ini belakangnya ganjil. Bisa nggak? Nggak bisa. Biasanya hasilnya nggak ada, nggak bisa disederhanakan. Jadi cukup sampai di sini. 64/125. Misalnya berapa ya? 5 per 2 dipangkatkan 2. Berarti 2-nya milik bersama, 5 dan 2. Diuraikan jadi 5/2 per 2/2 sama dengan 5/2. 5-nya ada 2. 5 kali 5 per 2/2. 2-nya ada 2. 2 dikali 2. 5 kali 5, 25. 2 kali 2, 4. Masih bisa sederhanakan nggak? Nggak bisa. Berarti hasilnya cukup sampai di sini. 25/4. A pangkat 3, B pangkat 5, C pangkat 3 per A, B pangkat 4, C pangkat 2. Dipangkatkan lagi 2. Nah, sama dengan bagaimana nih? Boleh diselesaikan yang di dalam kurung dulu, boleh dipangkatkan dulu. Cara pertama, misalkan kita sederhanakan yang di dalam kurung dulu. Dimulai dari A. A pangkat yang pertama 3. Yang di bawah nggak ada kan? Berarti dia dianggap 1. Berarti karena dia pembagian, berarti dia dikurang 1. Kemudian yang B, pangkat yang atas 5, dikurang pangkat yang bawah 4. Yang C yang atas pangkat 3, dikurang pangkat bawah 2. Kemudian dipangkatkan lagi 2. Nah, sama dengan A-nya 3 kurang 1, 2. B-nya 5 kurang 4, 1.
boleh ditulis, boleh enggak. C-nya 3 dikurang 2, 1. Berarti C-nya cuma 1. Ya udah C aja. Boleh ditulis 1, boleh ditulis 1, boleh enggak ditulis. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 2. Sama dengan, berarti ada pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikali A yang di dalam kurung 2 dikali yang di luar 2. B yang di dalam kurung 1 dikali yang di luar 2. C yang di dalam kurung 1 dikali yang di luar 2. Maka hasilnya A pangkat 2 kali 2, 4. B pangkat 1 dikali 2, 2. C 1 kali 2, 2. Maka hasilnya adalah A pangkat 4, B pangkat 2, C pangkat 2. Contoh lagi. Ada X pangkat 5, Y pangkat 7, Z per X pangkat 2, Y pangkat 5, Z. Dipangkatkan lagi 3. Nah, coba kita pakai cara yang dikalikan dulu pangkatnya. Tadi kan yang contoh pertama dia disederhanakan dalam kurungnya dulu. Sekarang kita coba cara yang kedua, yaitu pangkatnya dikalikan dulu. Pertama, X pangkat yang di dalam 5 dikali yang di luar 3. Y-nya yang di dalam 7 dikali yang di luar 3. Z-nya yang di dalam, nah, kita perhatikan Z. Z-nya kan sama-sama nggak ada pangkat, atau dia pangkatnya pangkat 1. Yang di bawah juga pangkat 1. Berarti kita coret aja nih. Karena sama kayak 1 bagi 1 kan 1. 2 bagi 2, 1. Berarti sama juga, Z bagi Z hasilnya 1. 1 di sini. Nah, nggak usah ditulis lagi Z-nya jadinya. Langsung yang di bawah. Jadi per X pangkat 2 dikali 3. Y-nya pangkat 5 dikali yang di luar 3. Tutup kurung. Kenapa Z-nya nggak ada? Kan tadi udah habis ya. Z dibagi Z udah habis. Sama dengan jadi 5 X pangkat 5 kali 3 15. Y pangkat 7 kali 3 21. Per X pangkat 2 kali 3 6. Y pangkat 5 kali 3 15. Tutup. Baru kita sederhanakan. Dimulai dari X. X duluan ya. Nah, X pangkat yang atas 15 dikurang yang bawah 6. Y yang pangkat atas 21 dikurang yang bawah 15. Berarti hasilnya sama dengan X pangkat 15 kurang 6, 9. Y-nya 21 kurang 15, 6. Maka hasilnya adalah X pangkat 9, Y pangkat 6. Sudah. Nah, ini latihan pertama kita. Kerjakannya di buku tulis. Kemudian hasil jawabannya nanti dipoto. Kemudian kirimkan ke WA ibu. Atau jika masih ada yang belum dimengerti, bisa juga ditanyakan ke ibu melalui WA. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.